Dari kawasan 17 Agustus, Kota Manado, inilah Suara Sehat yang kami hadirkan di channel 95,3 FM. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kembali kita bersua dalam program Talkshow Kesehatan. Dan seperti biasa untuk program ini akan selalu menghadirkan satu topik menarik yang update dan tentu saja berkontribusi positif untuk Anda semuanya. Di studio siar Radio Suara Sehat sudah hadir untuk narasumber yang siap berbagi untuk edisi hari ini di hari Kamis 22 Agustus 2024 bersama saya Ferdinand, yaitu salah seorang yang boleh dikatakan tidak biasanya seperti yang kalau biasanya di episode sebelumnya kita dengarnya itu narasumbernya dari praktisi kesehatan. Tapi untuk topik hari ini masih berhubungan dengan kondisi kesehatan ya, karena yang kita akan bahas adalah tentang Saka Bhakti Husada yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan kepramukaan. Nah, sebelum kita sapa untuk narasumber kita, sekedar informasi bagi Anda semuanya. Tentu saja kalau ngomong tentang pramuka, kita semua tahu apa ya tentang pramuka, bahwa itu singkatan dari Praja Muda Karana, dan itu sudah merupakan kegiatan yang bukan baru sekarang ya, tapi sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin kalau di beberapa negara itu sudah sangat-sangat lama ya. Dan tahukah Anda bahwa di tanggal 14 Agustus, ada yang ingat atau ada yang sudah lupa, setiap tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka. Nah, hari ini kita ada kedatangan tamu spesial yang akan membahas tentang pramuka, tetapi lebih khusus ke Saka Bhakti Husada. Langsung kita sapa narasumber kita, Kakak Pembina ya, Kak Debrianto Kavin Sampul Sarjana Sosial. Selamat pagi, salam sehat ini. Ya, selamat pagi. Salam pramuka. Itu saya harus jawabnya apa ya kalau saya pramuka? Oh, salam. Ya. Oke. Ya, Kak Debri, ini pagi hari ini di tengah-tengah kesibukan sudah hadir di studio siar Radio Suara Sehat. Ini kita akan bicara tentang Saka Bhakti Husada ya. Iya. Nah, tadi saya sudah kenalkan di awal bahwa narasumber kita adalah pembina. Tapi lebih tepatnya, Kak Debrianto Kavin Sampul SOS adalah Kepala Pusat Intervensi Informasi Kuartir Sulawesi Utara dan merupakan guru dan pembina pramuka di SMA Negeri 7 Manado. Nah, ini apa kabar ini keluarga besar SMA Negeri 7 ya? Ini kakak pembina pramukanya ada di studio siar ini. Oke, Kak Debri, ini kalau kita bicara tentang pramuka dulu secara umum ya, supaya ini pendengar setia di-refresh lagi. Mungkin ada yang seumuran saya ke atas ini sudah pada lupa apa sebenarnya pramuka itu ya? Iya. Jadi pramuka ini adalah organisasi kepanduan yang sudah terdaftar di tingkat dunia juga. Dan itu disebut juga dengan WOSM yang menaungi untuk kepramukaan ini, yaitu World Organization Scout Movement, atau bahasa Indonesia diterjemahkan Organisasi Kepanduan Sedunia. Nah, dari luar negeri ini yang pelopornya tingkat dunia itu Bapak Baden-Powell, yang diperingati setiap tanggal 22 Februari yang biasa kita sebut dengan Hari Baden-Powell. Kemudian dia masuk ke Indonesia lewat kegiatan Pandu yang namanya dulu. Pandu ya? Pandu. Yang bukan Pandu yang di Mapangat ya? Beda. Kalau Pandu itu tempat. Jadi Pandu ini adalah organisasi yang masuk ke Indonesia dan berubah menjadi nama Gerakan Pramuka. Karena dulunya Pandu ini masih terpecah-pecah atau berkelompok-kelompok. Ya, ada sesuai Pandu mungkin berhubungan dengan agama, kemudian dengan suku, dan ini sudah dileburkan menjadi satu oleh Bapak Presiden Insinyur Soekarno, sehingga dileburkan menjadi satu yaitu Gerakan Pramuka. Nah, khususnya Gerakan Pramuka ini di saat ini kita membahas lebih spesifik yaitu Saka Bhakti Husada. Iya. Oke, jadi secara garis besar pramuka ini sepertinya menghimpun ini ya, anak-anak muda yang ingin, apa sebenarnya spesifikasi dari pramuka kalau secara garis besar? Spesifikasi Gerakan Pramuka itu lebih kepada pendidikan atau organisasi kependidikan, berarti kita bersentuhan langsung dengan generasi muda, yaitu mulai dari usia siaga sampai pandega. Siaga ini berarti anak-anak yang biasanya ada di tingkat SD, ada juga penggalang di SD juga di kelas 4. Kemudian anak-anak SMP, SMA, sederajat, dan sampai perguruan tinggi. Oh, begitu. Pandega, sampai perguruan tinggi ya? Perguruan tinggi. Ya, kalau saya flashback sedikit, saya ingat ingin menggali sedikit ya memori lama saya. Saya ingatnya pramuka itu biasanya pertama ada pangkat-pangkatnya ya. Iya. Kemudian ada golongan-golongan bertahapnya ya. Dan yang uniknya adalah seragamnya ya, pas ya. Iya, seragam. Coklat atas. Muda, coklat tua. Terus ini
suka bikin kegiatan di luar alam terbuka. Iya. Bahkan ada Berkemah. Pak ini ya, lambang-lambangnya ya, belajar-belajar begitu. Pengambilan tanda kecakapan. Oke, luar biasa. Nah, ini masih mengenalkan tentang pramuka. Tadi disebutkan bahwa Saka Bakti Husada adalah satu bagian dari pramuka secara umum. Nah, barangkali secara lebih spesifik, Saka Bakti Husada itu apa sebenarnya? Ya, jadi Saka Bakti Husada ini adalah seperti wadah, ya, wadah pembinaan untuk menyalurkan minat dan bakat peserta didik di golongan penegak dan pandega. Biasanya itu ada di tingkat SMA hingga perguruan tinggi, di mana khususnya dia lebih bergerak di bidang kesehatan. Di dalamnya tentang bagaimana mereka membaktikan diri dalam kegiatan-kegiatan kesehatan. Yang paling contoh kecil yaitu PHBS, perilaku bersih hidup dan bersih dan sehat. Nah, itu sudah dibentuk oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Juli 1985. Ya, jadi Saka Bakti Husada ini sudah mulai diresmikan pada tanggal 17 Juli 1985 yang dilantik oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Ya. Dan Gerakan Pramuka dalam arti sini Saka Bakti Husada ini untuk ketua majelis pembimbingnya itu langsung pada Menteri Kesehatan Republik Indonesia kalau di tingkat pusat. Kalau di tingkat provinsi adalah Kepala Dinas Kesehatan. Begitu juga sampai di tingkat kabupaten kota, yaitu Kepala Dinas, yaitu tingkat cabang. Oh, begitu. Nah, Kepala Dinas Kesehatan tingkat kota. Iya. Jadi pada suatu momen-momen tertentu Kadis ataupun Menkesnya akan pakai pramuka juga ya? Iya, wajib. Sebagai pembina. Kita juga bangga karena sampai Bapak Presiden juga memakai Presiden. pada Hari Pramuka dan kegiatan pramuka lainnya. Nah, nanti begitu kalau ketemu saya mau simpan kacunya. Apa ya istilahnya ya? Kacu. Ya, kacu ya. Atau setangan leher. Kain yang dililitkan di leher itu yang berwarna merah putih. Aduh, jadi ingat dulu ini. Oke, dan bicara tentang Saka Bakti Husada, seperti kata Kak Debrianto tadi, itu kan bernaung di bawah Kemenkes. Nah, kalau dikombinasikan dengan pramuka secara umum, tetap basicnya sama ya? Iya, dengan sama. Pramuka secara umum. Jadi spesifikasinya contoh tadi PHBS. Apakah ada semacam apa ya? Tambahan-tambahan beban, yang bilang beban bukan ya, semacam muatan-muatan yang harus plus lagi untuk Saka Bakti Husada. Ya. Jadi dalam Saka Bakti Husada bukan juga hanya ada PHBS, ada juga disebut dengan Krida. Krida ini seperti kelompok-kelompok kecil yang menaungi adik-adik. Ya. Kelompok ini ada pembagiannya, yaitu pertama kan disebut tadi Krida. Krida di sini pertama ada Krida Bina Lingkungan Sehat, kemudian ada Krida Bina Keluarga Sehat, Krida Penanggulangan Penyakit, Krida Bina Gizi, Krida Bina Obat, dan yang tadi Krida PHBS atau Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Nah, ini pematerinya atau yang mengajar mereka adalah instruktur, yaitu orang-orang yang ahli atau profesional di bidang kesehatan yang berhubungan dengan krida-krida yang tadi. Oh, begitu. Jadi kayak dikelompokkan. Iya. Semacam peminatan ya. Peminatan. Nah, kalau saya penasaran nih, peminatan ini apakah diseleksi atau disampaikan secara apa ya? Secara di-apply langsung oleh peserta pramukanya? Di-apply langsung oleh peserta. Kita hanya menawarkan krida mana yang mereka suka. Karena kan ini wadah menyalurkan minat dan bakat. Jadi mana yang mereka minat, itu yang mereka tekuni akan menjadi bakat mereka. Dan mungkin kemudian hari bisa berkecimpung di dunia kesehatan, ya mungkin di balai-balai penelitian kesehatan atau yang berhubungan dengan kesehatan lainnya. Iya, luar biasa ya. Jadi pramuka ini bukan cuma sekedar baris berbaris masuk keluar gunung ya, tapi di situ adalah belajar kemudian melatih berbagai keterampilan ya. Nah, saya masih kembali ke pramuka secara umum. Saya penasaran nih Kak Debrianto ini. Kalau pramuka sebenarnya yang terstandarisasi dari apa ya, golongan atau apa istilahnya? Golongan. Golongan yang paling bawah itu dia harus apa baru disebut bisa lulus atau dikatakan berkualifikasi? Kalau untuk golongan itu kita langsung lihat pada umurnya. Kategori umur. Kategori umur. Tapi ketika dia pindah istilahnya SMP, otomatis dia berjalan sesuai umur. Jadi kalau dia sudah siaga berarti dia ke penggalang, kemudian ke penegak dan pandega. Gitu. Kemudian nanti ada tanda-tanda kecakapan khusus. Jadi kalau di siaga bukan kakak pembina dipanggil, Yanda dan Bunda. Begitu, kalau yang pembina laki-laki disebut Yanda, pembina perempuan Bunda.
Nah, kemudian nanti kalau sudah di Penggalang baru kakak pembina. Seperti itu. Jadi pembinanya kalau yang di siaga itu seperti orang tua Iya, orang gitu tua. ya. Oke. Nah, ini kalau bicara pramuka tentang kecakapan-kecakapan ini apakah dari masa ke masa sejak seperti disampaikan oleh Kak Debri tadi dari masuknya ke Indonesia ya, Badan Pandu Sedunia itu ya. Kemudian masuk ke Indonesia, apakah ada perubahannya atau masih tetap yang sama? Kalau untuk dari segi kurikulumnya itu tetap tidak jauh berbeda. Cuman kita pramuka menyesuaikan dengan situasi zaman yang sudah saat ini ya zaman teknologi yang modern. Diupdate juga berarti ya. Jadi ada beberapa pengetahuan yang kita menyesuaikan dengan teknologi. Contoh yang dulu kalau kita berkemah bawa kompas. Iya, betul. Kalau sekarang kan sudah ada GPS maps ya. atau GPS. Jadi tinggal bagaimana kreatifnya pembina memberi tugas dalam kegiatan namanya pengembaraan. Atau kalau yang anak-anak kecil atau siaga Penggalang ya namanya hiking. Hiking yang oke. ya yang dekat-dekat saja. Oke, jadi bicara tentang ini ya, penggunaan contoh kompas ya. Kalau dulunya kan saya ingat mungkin penentuan arahnya sesuai dengan arah angin ya, Iya, patokannya matahari dan sebagainya. Sekarang tinggal di ujung jari ya. Iya. Ternyata diupdate juga, aduh luar biasa. Ingin supaya masuk pramuka tapi sudah expire ya. Oke, Kak Debri ini masih bicara tentang SBH atau Saka Bakti Husada. Nah, tadi sebutkan ada sekitar 6 krida ya. Nah, kalau di data sendiri untuk 6 krida ini kalau secara nasional apakah bisa disebutkan berapa yang minat di krida bina lingkungan sehat atau misalnya yang minatnya di bina gizi dan sebagainya? Apakah ada datanya? Kalau untuk jumlah peminat itu biasanya datanya relatif. Relatif. Dalam arti tidak bisa dipastikan berapa karena itu menyesuaikan dari pangkalan mereka latihan. Macam kalau kita di Manado kan yang punya anggota bukan di tingkat provinsi, tapi di tingkat kabupaten kota atau cabang. Karena tingkat provinsi itu sifatnya hanya sebagai monitoring saja kegiatan yang di tingkat kabupaten kota. Jadi yang memiliki anggota sebenarnya adalah dinas kesehatan tingkat kabupaten kota, di mana mereka menghimpun dari sekolah-sekolah yang aktif pramuka, seperti itu. Kemudian yang tidak kalah menarik juga dari pramuka, yang dulunya mungkin hanya tahu berkemah di alam terbuka, tapi sekarang ada juga namanya jambore di internet dan jambore radio. Oh ya. Kita laksanakan setiap tahun itu di bulan-bulan Oktober. Dan itu bukan hanya di Indonesia, tapi sudah mendunia, tingkat dunia. Jadi namanya Jambore on the Air dan Jambore on the Internet. Iya. Bisa kasih deskripsinya seperti apa kira-kira? Kalau kita Jambore Internet itu sudah ada aplikasi yang diberikan oleh organisasi kepanduan atau yang tadi disebut WOSEM. Mereka mengirim link. Jadi kemudian di dalam situ ada rekaman-rekaman video dari setiap negara yang melakukan kegiatan perkemahan, ada kegiatan pentas seni, dan kegiatan-kegiatan culture lainnya. Kalau untuk radio, kita berkomunikasi kan biasa di radio ada kata-kata kayak Sandi begitu, Charlie, Eko. Nah, jadi mereka punya ID sendiri. Dan itu bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang contohnya kita dari Manado bisa komunikasi dengan teman yang ada di Inggris. Seperti itu, dan itu tidak dibatasi waktunya. Itu penyelenggaranya kurang lebih 3 hari. Jadi sepanjang 3 hari itu anak-anak bebas. Bahkan mereka dalam bentuk berkemah, tapi tinggal memilih tempat mana yang relevan, yang punya alat ya. Pastinya yang harus mendukung untuk kegiatan Jambore radio dan Jambore internet ini. Oke, ya luar biasa ya, bahwa ternyata memang progres sekali ya perkembangan untuk kepramukaan. Saya jadi tiba-tiba keingat ini ya, Kak Debri. Dulu ada yang namanya semafor ya, Iya. Semafor, Morse dan sebagainya itu masih juga diajarkan. Iya masih. Bahkan kita sudah kembangkan untuk Morse itu ada sampai sandi dan bentuk jari, tapi dasarnya dari Morse. Dari Morse ya. Ada Kalian pakai sandi. bendera itu ya? Iya, itu yang semafor kalau Semafor, pakai ya. bendera. Biasanya penerapannya kan bisa di dunia perkapalan. Luar biasa. Jadi kalau secara garis besar ini yang apa sebutnya? Pandu untuk peserta. Kalau di Indonesia disebut pramuka. Pramuka. Iya. Nah, yang peserta pramuka ini memang dilatih bukan hanya sesuatu yang sifatnya yang sudah tradisional ya, tapi memang sesuatu yang bisa relevan dengan kehidupan sehari-hari begitu ya. Nah, kembali ke Saka Bakti Husada. Kalau begitu, apakah
ada kaitan. Nah, kita tahu kan di mana konteks kesehatan secara dunia, bahkan juga secara khusus di global, internasional, kita sebut kenalnya dengan yang namanya Germas, Gerakan Masyarakat Sehat. Kalau kaitan dengan SBH, kontribusinya itu seperti apa, Kak Debri? Ya, jadi dalam rangka menyukseskan program yaitu Germas, Gerakan Masyarakat Sehat, di sini anak-anak pramuka lewat Saka Bakti Husada itu membuat kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial. Kita ke sekolah mengajarkan bagaimana contoh kan biasa kan berkemah ya, kalau dulu-dulu orang bilang kalau berkemah ya pasti dekat dengan namanya kotor ya. Nah, apalagi bertenda Atau acak-acakannya amburadul ya begitu ya. Nah, di sini kontribusi dari kesehatan atau di Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan di sini mengajarkan adik-adik kalau berkemah tetap harus tahu bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat. Di mana tetap harus cuci tangan, bukan nanti di rumah cuci tangan. Berkemah juga harus tahu cuci tangan karena kan kita mau makan. Iya. Karena biasanya kan berkemah masak sendiri. Nah, bagaimana supaya juga masakan yang dimasak aman Harus dan memenuhi bersih, standar ya. standar. Betul. Jangan sampai selesai makan sakit. Iya, jangan orang tua juga khawatir ini anak-anak berkemah ini kurang mau makan burung atau bisa aja hewan-hewan liar begitu ya. Iya, gitu. Oke, ternyata ada standarisasinya. Iya, ada standar. Nah, Kak Debri, ini kalau bicara tentang Germas seperti itu kan itu yang sifatnya di luar ya. Iya. Tapi kalau yang terpola yang diajarkan ya memang itu satu pembobotan yang wajib dilakukan oleh peserta pramuka. Apa kira-kira gambarannya? Kalau yang wajib untuk setiap pramuka, artinya di sini harus ada namanya penanaman karakter. Ya, apapun mereka mau belajar tentang ilmu kesehatan, yang kami kedepankan sekarang dalam gerakan pramuka itu pendidikan karakter. Karena ini sangat penting, karena sehebat apapun seseorang itu kalau karakternya tidak baik, otomatis itu membuat apa yang dia sudah buat itu sia-sia. Karena orang menilai pertama dari karakter kita masing-masing. Karena orang yang punya karakter yang baik, pasti ketika dia menerapkan ilmu yang dia pelajari pasti akan menjadi baik. Iya, jadi betul sekali ya. Jadi kalau karakter itu kan mendominasi juga apa yang dia hasilkan. Nah, saya ini mau menyasar dulu pertanyaan ke personal ini ya, Kak Debri. Sejak kapan Kak Debri tertarik jadi anggota pramuka? Kalau saya mulai dari SD. Oh, dari SD. Kelas Diajak. Kelas 4 saya hanya memantau saja, lihat-lihat. Oh, enak ya ternyata berkemah riang gembira, jadi banyak teman, kemudian punya relasi. Kemudian kita lanjut ke SMP langsung ambil kecakapannya. Jadi saya lihat, wah, bagus-bagus juga kakak-kakak pakai itu, tanda-tanda, Keren pangkat, ya. keren. Iya. Nah, saya harus mampu. Kenapa mereka bisa, saya tidak bisa? Makanya saya berusaha sampai saat ini saya sudah di golongan pembina. Jadi sudah lewat dari bawah, dari penggalang ramu, rakit terap, penegak bantara, laksana, pandega hingga pembina. Gitu. Jadi istilahnya ya berkarir dari bawah, bukan langsung jadi pembina gitu. Iya, luar biasa. Apalagi sekarang sudah ada tugas tambahan sebagai guru dan pembina pramuka di SMA Negeri 7 ya. Nah, kalau bagi-bagi ilmu sedikit, Kak Debri, ini pramuka ini sudah berapa event yang diikuti? Kalau saya untuk event kurang lebih hampir 10. Tapi yang kalau mau dibilang paling berkesan yang perkemahan itu sebelum Covid itu perkemahan Jambore Terengganu di Malaysia. Oh, antar negara berarti ya? Iya, antar negara. Kemudian buat tahun yang lalu saya juga dipercayakan oleh daerah Provinsi Sulawesi Utara menjadi pimpinan kontingen. Itu kegiatan Jambore Nasional dan Raimuna Nasional. Kalau Jambore itu anak-anak penggalang. Kemudian untuk Raimuna Nasional itu anak-anak penegak sampai pandega yang di SMA sampai perkuliahan. Yang lebih senior ya? Lebih senior. Oke. Wah, luar biasa ya. Jadi memang ini menimbulkan keasikan tersendiri ya Kak Debri ya, kalau dinikmati. Sudah ketambahan ilmu, ketambahan pengalaman dan jalan-jalan lagi. Jalan-jalan. Apalagi kalau disebutkan tadi ada ya boleh dikata keterampilan-keterampilan yang diajarkan itu bisa dipakai juga di kehidupan sehari-hari ya. Oke. Nah, kembali ke Saka Bakti Husada. Kalau demikian, yang bisa ikut Saka Bakti Husada kualifikasinya seperti apa? Iya. Kalau yang bisa mengikuti Satuan Karya Pramuka Bakti Husada ini minimal dia penegak, usia penegak yaitu dari
16 sampai 20 tahun. Ya, biasanya itu ada di tingkat pendidikan SMA sederajat hingga perguruan tinggi umur-umur 20-an, 20. Karena di atas 20 itu dia sudah masuk dalam klasifikasi usia pembina. Gitu. Iya. Oke. Nah, ini pengalaman pertanyaan tiba-tiba saja ya muncul, saya ingin tanya. Ini kan kita tahu ya Kak Debri bahwa sekarang itu kan namanya anak muda itu selalu rentan dengan yang namanya tindakan-tindakan yang bisa lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Contoh yang paling marak sekarang adalah kasus pembulian ya. Bagaimana kira-kira Kak Debri sebagai pembina melihat sistematika penerapan keilmuan di pramuka supaya tidak boleh terjadi kasus seperti itu? Ya. Jadi memang kegiatan atau yang namanya bullying atau perundungan lagi marak memang. Iya. Dan itu bukan hanya di pramuka sebenarnya. Apakah pernah ada terjadi di pramuka? Kalau di pramuka memang sudah pernah kita temukan ya. Dan itu kembali lagi melihat bahwa sekolah itu atau dalamnya kepala sekolah harus mampu melihat mana pembina yang sudah ada lisensinya. Oh iya. Dimana dikatakan pembina pramuka bukan karena dia orang dewasa dan tahu pramuka, tapi kalau dikatakan pembina pramuka dia harus sudah dan memiliki ijazah kursus mahir pembina pramuka tingkat dasar. Nah, di situ kursusnya kurang lebih 1 minggu, kayak diklat begitu. Iya, diklat. Kemudian setelah itu diterbitkanlah oleh kuartir cabang, yaitu namanya surat hak bina. Jadi dia punya lisensi ya, Okay. Sehingga ketika dia membuat kegiatan dengan peserta didik, dia sudah mampu melihat manajemen risikonya seperti apa. Bukan hanya seorang pembina yang mungkin kelihatan enak-enak mengatur atau perintah-perintah saja, tapi dia harus memperhitungkan risiko nanti terjadi apabila dia memberikan sebuah keputusan untuk menginstruksikan sesuatu. Apalagi anak-anak kan itu pikirnya enjoy, ternyata berbahaya. Nah, bagaimana pembina harus jeli melihat mana yang tidak boleh dan yang boleh untuk standar usia mereka. Iya. Jadi boleh diambil kesimpulan sementara bahwa pembina itu harus jadi teladan ya, jadi contoh. Makanya dia dibekali dulu dengan sejumlah kekhususannya itu. Nah, ini kalau saya hubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di luar rumah, kalau Kak Debri sendiri melihat meminimalisir resiko, kan kita tahu juga kan pramuka harus di-challenge juga ya untuk bagaimana menantang alam. Orang tua kan biasanya khawatir juga ini menitipkan anak ke ya Lili akan kasihan ya dong masuk jurang atau apa. Kalau Kak Debri sendiri bagaimana? Ya, makanya kita juga memberikan edukasi kepada orang tua, yaitu dengan memperlihatkan kalau kegiatan itu harus jelas. Kita sampaikan schedule-nya, rondonnya apa. Kan di situ orang tua bisa lihat. Transparan ya berarti. Iya, transparan. Kemudian pembina yang mendampingi siapa? Kalau mungkin dari sekolah ya harus ada unsur gurunya yang mendampingi, bukan hanya kakak senior aja yang dilepas begitu menjaga anak-anak. Kemudian juga perlu diketahui dari kepanduan sebelumnya sudah keluarkan namanya Safe from Harm. Oh, apa itu? Itu punya sertifikat kalau dia pembina yang ingin kegiatan sampai di tingkat nasional, daerah atau internasional, dia harus ikut, tapi dia lewat online. Dia harus mengikuti pelatihan secara online. Kemudian dia mendapat sertifikat. Safe from Harm itu bagaimana mengajarkan bahwa di pramuka atau gerakan kepanduan tidak bolehlah kegiatan perundungan atau bullying, baik itu lewat kata-kata ataupun maupun tindakan. Seperti itu, dia sudah punya aturan. Ya. Makanya juga dihimbau bagi kepala sekolah ya yang punya kewenangan di sekolah, biasanya kan ada yang rekrutmen untuk menjadi pembina. Ya, diingatkan kembali bahwa dicek lagi secara administrasi apakah dia sudah ikut tadi saya sampaikan KMD atau Kusmer pembina dasar, kemudian ada SHB, supaya kan ketika terjadi sesuatu yang mungkin tidak dikehendaki bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Oh, dia punya lisensi. Kalau tidak punya lisensi otomatis kasihan nanti yang disalahkan kepala sekolah. Dianggap berarti tidak membuat perekrutan yang jelas terhadap pembina, karena pembina ini kan langsung dengan anak-anak. Iya. Segala keputusan diambil itu resiko. Kali saya juga pernah mengalami sebagai pembina mengantar anak-anak. Kegiatan anak enak, mereka suka kegiatan yang menantang katanya. Iya memang menantang, tapi kan ada yang mungkin sangat ekstrim. Dalam tanda kutip, saya sebagai pembina tidak mengizinkan. Karena saya sudah
tes lebih dulu tempatnya. Jadi sebelum anak-anak masuk di situ, saya sudah survei dulu. Bukan hanya pergi aja. Nah, jadi apa-apa kan bingung. Bukan coba-coba ya. Anak-anak kan suka coba, coba-coba. Nah, bagaimana kalau pembina belum tahu tingkat resiko dari tempat yang dipakai nanti? Nah, makanya harus survei. Karena juga sudah tadi ikut kursus mahir, ya pasti sudah dapat pembinaan materi dari pelatih-pelatih begitu. Oke, jadi luar biasa ya. Jadi Anda keluarga sehat yang lagi menyimak program talk show spesial hari ini ya tentang pramuka, apalagi yang disebut dengan Saka Bakti Husada, tidak perlu khawatir ya kalau misalnya Anda memiliki anak, cucu atau keponakan atau keluarga yang masuk ke kegiatan kepramukaan, pastinya kalau pembinanya itu memiliki kualifikasi yang jelas, itu berarti mereka sudah diujikan dengan berbagai hal. Oke, ini menjamin juga ya perasaan dari orang tua dan keluarga. Nah, Kak Debri, ini nanti kita di menit ke-30 akan membuka line telepon untuk keluarga sehat yang ingin bertanya atau menyampaikan aspirasinya tentang kepramukaan. Tapi sambil menunggu kita masih bincang-bincang lagi. Nah, sekarang tadi disebutkan ya bahwa pramuka itu tetap up to date. Iya. Jadi walaupun dicetuskan di beberapa puluh tahun yang lalu atau tahun berapa ya tepatnya? Sudah kurang lebih 63 tahun. 63 tahun ya, sudah mulai cukup tua untuk sebuah gerakan. Tetapi berusaha mengadjust juga dengan keadaan sekarang, apalagi teknologi, IT dan perilaku anak-anak ya. Nah, kalau mau dikatakan secara spesifik, tantangan apa yang paling besar untuk anak-anak pramuka sekarang oleh Saka Bakti Husada? Ya, untuk menjadi tantangannya yaitu bagaimana cara dari pamong ya. Kalau di sekolah namanya pembina. Kalau di tingkat satuan karya ini namanya pamong Saka. Bagaimana pamong untuk mencari cara untuk memberdayakan ya hal-hal yang positif dan menonjol untuk diperkenalkan kepada adik-adik peserta didik ya di setiap gudeg atau sekolah. Macam kalau di krida-krida tadi disampaikan ya, ada yang berhubungan dengan bina gizi. Mungkin dicek, ayo kita kunjungan mungkin di laboratorium gizi, mengecek bagaimana sih makanan yang mau dikatakan bergizi. Kemudian bagaimana untuk penanggulangan penyakit, kan ada lab-labnya sendiri. Nah, itu juga menarik minat anak-anak karena mereka lihat hal yang baru. Kan kalau mau masuk lab-lab namanya kesehatan tidak sembarangan. Tidak sembarangan, betul. Nah, tapi untuk pramuka yang di bawah binaan Saka Bakti Husada otomatis punya kekhususan sendiri untuk bisa lihat dekat walaupun tidak langsung dalam labnya. Nah, karena kan ada syarat-syarat harus masuk laboratorium seperti itu. Tapi kalau namanya juga walaupun dari luar kan itu sudah membuat anak-anak senang dan semangat karena hal yang baru yang mungkin orang lihat, obat begini, makanan bergizi begini. Tapi kan cara untuk menilai itu obat yang baik, yang terstandar atau gizi yang standar, itu kan harus ada dari laboratorium. Nah, itu suatu kebanggaan dari adik-adik untuk masuk di tempat-tempat seperti itu. Dan mereka pastinya berbondong-bondong dan saling bersaing karena otomatis kan itu terbatas, bukan semua bisa. Yang ikut Saka Bakti Husada yang bisa punya akses seperti itu. Itu plus-plusnya ya. Iya, Oke. Nah, kalau misalnya mereka lihat, memotret atau mengobservasi seperti itu, apakah ada ujiannya atau apa? Iya, ada memang ujiannya. Kan dia mendapat TKK. TKK itu tanda kecakapan yang lambang-lambang iya, itu ya. lama-lama ini tampal. Nah, untuk mendapat TKK dia harus menempuh SKK, syarat kecakapan khusus. Jadi untuk dapat tanda harus mengikuti syarat kecakapan khusus. Nah, siapa yang menguji? Yaitu kakak-kakak instruktur yang ada di lab itu, yang memang ahli di bidang itu. Mungkin kalau dari segi medis atau tenaga ahli kesehatan standarnya, ini tenaga ahli seperti ini. Nah, kalau anak-anak kan mungkin dasar-dasarnya saja begitu. Bagaimana kriteria obat yang baik, atau yang terstandar. Begini. Nah, mereka coba praktekkan. Nah, ketika mereka capai standar dasar atau minimumnya, pasti mereka lulus. Dan itu dapat tanda tangan dari instrukturnya. Itu suatu kebanggaan. Nanti kalau lulus otomatis diberikan tadi tanda ini. Tinggal nanti dibuat upacara penyematan supaya mereka lebih bangga. Ya. Jadi TKK itu kan dipasang ke seragamnya ya. Iya, seragam. Itu semakin banyak TKK-nya itu semakin bangga ya kalau dilihat. Bangga. Berarti banyak kualifikasi yang dia sudah lulus ya. Iya, begitu. betul. Aduh.
Kalau ke Aldi sendiri ada berapa TKK yang dipasang sini? Kalau masih polos berarti harus coba lagi untuk ujian. Aduh, andaikan ya masih dibuka untuk kegiatan pramuka untuk seumuran saya ya, pas saya mau masuk juga. Oke, sebagai guru dan pembina pramuka di SMA Negeri 7 Manado. Terima kasih banyak, sukses selalu Kak Debri. Ya, Nanti terima lain kasih. kesempatan juga bisa bertandang ke radio kami ya untuk berbagi informasi selanjutnya. Dan akhirnya untuk Anda semuanya, keluarga sehat, terima kasih untuk atensi Anda dalam program Talkshow Kesehatan ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik-topik lainnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda. Salam sehat untuk semuanya.